Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang akan kita bahas kali ini yaitu bab yang kelima, meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. Chestnut Hargrove. Yang kedua, teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Teori yang ketiga yaitu teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jaja Diningrat. Teori keempat yaitu teori dari Cina, yaitu oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Dan yang terakhir yaitu teori maritim oleh N.A. Baloh. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. Chestnut Hargrove. Hargrove berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Yang kedua yaitu teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jaja Diningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermadhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja baca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermadhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Selanjutnya, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Namun Sultan Demak dan para Wali Songo yang dicinakan dalam kronik Klenteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina. Tentu hal ini merupakan salah satu titik kelemahan teori ini. Selanjutnya, teori maritim oleh N.A. Baloh. Menurut N.A. Baloh, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam, terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman, dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Perkembangan kesultanan di Indonesia.
Masa perkembangan agama Islam adalah pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Kemudian Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan istilah raja berubah menjadi sultan. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Mughal. Tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, kemudian yang kedua Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riayat Shah, Wali Songo, Sultan Alauddin, Datuk Tunggang Parangan, dan Sultan Zainal Abidin. Tokoh-tokoh ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Merasilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Merasilu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Merasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai. Yang kedua Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga dan bergelar Sultan Malik Al-Zahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, kedua Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang ketiga Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, keempat Raden Paku atau Sunan Giri, 5 Syarifuddin atau Sunan Derajat, keenam Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, ketujuh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, kedelapan Raden Umar Said atau Sunan Muria, dan yang kesembilan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selanjutnya Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Mangarangi Deng Manrabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau juga merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa dan Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Tokoh berikutnya yaitu Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Masyayikh bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ribandang
pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota, yaitu 1525 sampai 1589 Masehi. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Haji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Tokoh berikutnya yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara, hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka, di antaranya Tuhu Bahanul, untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Di antaranya ada Abdul Sayyid Abdul Rahman Abdul Samad Al-Palimbani yang berasal dari Palembang. Kemudian ada Syekh Mahfud At-Termasi berasal dari Termas. Kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Banten, dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani yang berasal dari Padang. Ada juga ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, yakni Syekh Ismail Al-Minangkabawi dan Syekh Ahmad Khatib As-Sambas. Keduanya memiliki murid-murid yang hebat. Murid-murid tersebut adalah, yang pertama berasal dari Banten, ada Nawawi, kemudian Abdul Karim, Marzuki, Ismail, Arsyad bin As'ad, dan Arsyad bin Alwan. Yang kedua berasal dari Priangan, ada Mahmud dan Hasan Mustafa. Dan yang ketiga berasal dari Batavia, ada Mujitaba, kemudian Aidarus dan Junaid, serta yang berasal dari Sumbawa yaitu Umar dan Zainuddin. Keteladanan ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, mengajarkan hidup sederhana. Kemudian yang kedua, gigih dalam berjuang menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Kemudian produktif berkarya seperti menulis kitab-kitab dan lainnya. Keteladanan selanjutnya yaitu memiliki sifat sabar. Kemudian menghargai perbedaan yang ada serta berdakwah secara damai. Itulah materi tentang penyebar agama Islam di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk update video-video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.